Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa kembali saudara di tempat Anda berada, dalam dimensi yang berbeda, namun dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menggumuli dari firman Tuhan, sehingga kita memiliki pijakan kaki yang tepat, sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ayat harian kita untuk hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada doktrin iman yang lebih fundamental dari doktrin keselamatan atau soteriologi. Hal inilah yang menjadi kesalahpahaman banyak orang, sehingga orang memahami bahwa agama itu sama. Padahal sebenarnya jika kita melihat secara detail, tidak ada persamaan sama sekali tentang jalan keselamatan di dalam iman. Kita mengerti satu hal, bahwa iman Kristen berprinsip pada karya keselamatan anugerah yang diberikan Tuhan, yakni di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia, mengosongkan diri sehingga kita melihat Dia yang kita sebut sebagai Immanuel, Allah berserta bersama dengan kita. Dan pemahaman inilah yang secara radikal mempengaruhi kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara bersikap kita, mengubah nilai-nilai, prioritas, keinginan, dan tingkah laku kita di dalam Kristus. Sehingga agama Kristen itu bukanlah agama yang sebatas konsep, yang di dalam hakikatnya begitu luas, tetapi ekspresinya begitu sempit. Sehingga kita harus memikirkan, berat memang ucapan Yesus yang berkata bahwa banyak orang yang akan menghabiskan kekekalan mereka di neraka karena dihuni oleh orang-orang yang merasa sangat religius. Jika kita lihat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sudut pandang inilah yang perlu kita cermati dalam tata bahasa nats kita hari ini. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan sebagai hakim, tetapi Allah mengirimkan anaknya ke dunia ini adalah sebagai juru selamat dunia. Walaupun Yesus pada akhirnya, pada penghakiman terakhir akan menjadi hakim, tetapi kedatangannya ke dunia yang berinkarnasi menjadi manusia, Dia menjadi juru selamat bagi kita. Seandainya Dia sudah menjadi hakim, maka tidak berlaku lagi penilaian. Tetapi jika kita berhadapan dengan kesempatan, maka kita memiliki waktu yang sempit untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan, yakni iman di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, kematian Yesus menjadi keputusan kekal Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, karya penebusan itu telah ada di dalam diri Allah sendiri. Benar memang bahwa kita ditebus bukan dari barang yang fana, bukan ditebus dengan emas dan perak, sebab barang berharga tersebut, barang yang kita katakan mahal tersebut, hanyalah sesuatu yang ada setelah pasca kondisi atau diciptakan. Sedangkan penebusan sudah ada dalam prakondisi. Tuhan sudah mengetahui rancangannya. Sehingga kematian Kristus bukanlah kecelakaan, tetapi kematian Kristus adalah rancangan damai sejahtera Allah bagi orang-orang yang mengimani
jalan satu-satunya itu, yakni iman kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mau diajak berkompromi dengan iman. Milikilah iman yang kokoh dalam Kristus, bahwa melalui pekerjaan salib itu kita dapat melihat 4 hal sekaligus. Kita melihat penebusan, pendamaian, pembenaran, dan rekonsiliasi. Penebusan itu mengambil miliknya kembali dengan harga yang begitu mahal, yakni dalam darah Kristus sendiri. Sehingga 2 hal yang mencakup seseorang masuk ke dalam keajaiban keselamatan yang kekal ini adalah melalui pertobatan dan iman. Inilah yang dinamakan lahir baru, sebagaimana Yesus berbicara dalam konteks ini kepada Nikodemus, bahwa iman itu harus memiliki konten sebagai objektivitas yang dapat kita lihat, dan jalan satu-satunya melihat objektivitas tersebut adalah menemukannya melalui Injil tentang kelahiran, tentang kehidupan, tentang ajaran, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab iman tidak dapat dihasilkan melalui formula, tetapi iman adalah pekerjaan dari Roh Tuhan sendiri, yang pengaruhnya dapat kita amati, tetapi yang bekerja tidak dapat kita kendalikan, apalagi dimanipulasi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, berjalan dengan baik sebagai orang yang diselamatkan. Jadikan iman di dalam Kristus mampu berdialog dan membawa saudara kembali supaya hidup sesuai dengan seturut kehendak Allah. Tuhan mengasihi saudara dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah memberikan jalan satu-satunya bagi kami, menemukan iman yang menyelamatkan, yang membawa kami kepada-Mu, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang sebagai juru selamat bagi kami. Kiranya ya Tuhan, dalam kesempatan yang begitu sedikit ini, Roh-Mu senantiasa hidup di dalam kami, membawa kami, meneguhkan diri kami, meneguhkan hati kami untuk terus hidup mengimani jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kami ya Bapa, mampukan kami dalam aktivitas kami, sehingga kami bekerja sebagai orang-orang yang telah merdeka, sebagai ciri orang yang diselamatkan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.